tahun 2023. Program Studi Pendidikan Fisika nomor peserta 2015-02-82-5982. NIM 1054611654423. LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar, asal sekolah UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi fluida dinamis, submateri, debit dan asas kontinuitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terlebih dahulu Ibu mau cek kaderannya dulu ya. Iya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Oke, sebelum memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nak Novel dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Minggu lalu kita sudah pelajari materi tentang fluida statis. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu pengertian dari tegangan permukaan? Saya, Bu. Siapa ya? Yang pertama dulu. Silakan Nak Melan, silakan berdiri. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Oke, tepat. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang masih ingat tidak? Persamaan dari tegangan permukaan itu sendiri? Saya, Bu. Oh, dari atas sini lagi. Silakan Nak, Nisa. Persamaan dari tegangan permukaan yaitu tegangan permukaan sama dengan gaya dibagi panjang benda. Oke, tepuk tangan. Ternyata masih ingat semua ya materinya? Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu Ibu akan memberikan yang ke depan ya. Perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu? Nah, ini anak yang menyiram bunga. Mengapa pada ujung pot air yang digunakan untuk menyiram bunga memiliki lubang yang kecil? Bu, Iya, kenapa Nak? supaya airnya banyak yang keluar. Supaya airnya banyak yang keluar. Siapa lagi? Iya, silakan. Supaya airnya bisa hemat. Supaya airnya bisa hemat. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini materinya. Oke? Ada pembahasannya. Kalian cari sendiri. Jadi pelajaran kita hari ini adalah materi tentang fluida dinamis. Mengenai submaterinya adalah debit dan asas kontinuitas. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pagi hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning dan pendekatan saintifik berbasis TIPEC dengan perbantuan aplikasi PET dengan metode diskusi, tanya jawab, dan eksperimen. Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian debit, asas dan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis konsep debit dan asas kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah merumuskan persamaan dari debit dan asas kontinuitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah jelas semua tujuan pembelajarannya? Ada berapa tujuan pembelajaran? Iya. Tiga, oke. Selanjutnya, sebelum masuk ke kegiatan inti, Ibu akan
Sudah lihat di grup linknya? Iya, Bu. Oke, waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Yang sebelah sini? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk di kegiatan inti. Kita sudah masuk di kegiatan inti. Pada kegiatan inti, Ibu akan memberikan sebuah masalah. Coba perhatikan gambar di depan ya. Yang gambar yang pertama, gambar apa itu? Anak-anak yang menyiram tanaman. Gambar yang kedua? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita kerap melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh kedua anak tersebut. Ketika kita menyiram tanaman ataukah mencuci motor menggunakan selang, seringkali mulut pada ujung selang kita tekan. Jika pembayaran tagihan air berdasarkan debit air yang kita gunakan, apakah tindakan yang dilakukan oleh anak sudah tepat untuk penggunaan air? Jangan dulu dijawab. Ibu akan membagi dulu kelompoknya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian diskusikan bersama teman kelompoknya sebentar. Jadi kalian duduk berdasarkan kelompok yang Ibu sudah bagi di grupnya. Atur kelompoknya dengan yang tertib. Silakan. Oke, sudah duduk semua di tempatnya masing-masing? Iya, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD masing-masing kelompok. Dapat semua ya? Iya, Bu. Oke. Pada LKPD tersebut ada 3 tahap yang kalian akan lakukan. Oke? Pada LKPD-nya sudah ada tahapan dan langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Yang pertama, untuk tahap pertama yaitu membuat hipotesis dari orientasi masalah yang ada di depan. Yang kedua adalah menjawab, membuat yang pertanyaan yang kedua di LKPD-nya, kajian literatur,
untuk mencari apa pengertian dari debit. yang kedua dari asas kontinuitas. Oke. Yang ketiga adalah melakukan praktikum untuk menjawab persamaan dan penerapan dari asas kontinuitas itu. Oke? Oke, yang terlebih dahulu yang kalian lakukan yang pertama, silakan dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebentar, tanya sama ibu. pipa yang di sebelah kiri
Ada tertulis bagian sudut kanan penggaris. Yes. Di situ kalian klik, kemudian taruh penggarisnya di sebelah kiri. Nah, kemudian taruh juga yang sebelah kanan, atur berapa diameter pada masing-masing pipa. Kemudian setelah kita atur berapa diameternya, kalian bisa hitung berapa kecepatannya pada masing-masing pipa. Nah, caranya kecepatannya yang tertulis di sini kita angkat saja, diklik, kemudian angkat di sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing pipa ya. Langsung terbaca di situ berapa kecepatan aliran pada pipa yang kiri dan pipa yang kanan. Nah, kemudian untuk yang tekanannya ada tertulis di situ di sebelah kanannya yang kecepatan tekanan, tinggal diangkat saja juga. Langsung terbaca berapa tekanan pada masing-masing pipa. Oke, jelas? Nah, untuk pengisian tabelnya yang tadi yang sudah didapat luas penampak pipa di sebelah kiri dan kanan untuk data pertama, laju atau kecepatan pada aliran yang tadi yang sudah diangkat pada masing-masing pipa dikasih masuk di kolom sebelah sini. Oke? Kemudian debitnya bisa kita cari yang tadi. Kan sudah ada rumusnya yang tadi yang kalian dapatkan? Nah, cari pakai rumus itu. Kemudian untuk tekanannya yang sudah langsung terbaca pada pipa. Jelas? Dan seterusnya untuk data kedua, ketiga, dan keempat. Silakan dibuka. Kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya sama ibu. Oke? Oke, silakan mengerjakan. Sudah terbuka linknya? Yang kedua.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Irma SPD atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami terhadap materi debit dan asas kontinuitas. Namun seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nafrul Rahidan dari kelompok 1 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami. Kemudian saya didampingi oleh rekan-rekan pemateri dari kelompok 1 yaitu Perkenalkan, nama saya Ida Putri. Perkenalkan, nama saya Anisna Yakni. Saya Sri Amalia Putri. Saya Saudara Ikram. baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita melangkah ke sesi pemaparan materi. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan mengenai hipotesis dan pengertian dari debit dan asas kontinuitas. Baik, di sini saya akan membacakan hipotesis atau jawaban sementara dari kelompok kami terhadap orientasi masalah yang ditampilkan tadi, yaitu apabila lubang ujung selalu ditekan, maka akan menghemat dalam penggunaan air. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa informasi yang telah kami dapatkan melalui beberapa kajian literatur sehingga kami dapat menuliskan pengertian tadi. Yang pertama yaitu debit air. Debit air merupakan jumlah kapasitas air yang mengalir dalam satuan volume atau satuan waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu asas kontinuitas, di mana asas kontinuitas adalah laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Semakin besar luas penampang pipa yang dilewati fluida, semakin kecil kelajuan fluidanya. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang pipanya, semakin besar kelajuan fluidanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan mengenai analisis data yang diperoleh. Yang pertama yaitu kecepatan aliran air di tiap penampang. Pada penampang 1 yaitu 1,5 meter per second dan pada penampang 2 yaitu 3,1 meter per second. Yang kedua yaitu besar debit air dari kedua penampang dengan menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. Pada penampang 1 menggunakan rumus Q 1 sama dengan A1 kali V1 didapatkan debit air 4,65 meter kubik per second. Dan pada penampang 2 dengan rumus Q2 sama dengan A2 kali V2 didapatkan debit air 4,65 meter kubik per second. Lalu yang ketiga yaitu tekanan air pada kedua penampang. Pada penampang 1 didapatkan tekanan air 121,930 kilopascal dan pada penampang 2 didapatkan tekanan 118,438 kilopascal. Lalu hubungan antara luas penampang dengan kecepatan air pada kedua penampang yaitu semakin besar luas penampang, maka kecepatan air pada kedua pipa semakin kecil. Demikian juga sebaliknya, jika luas penampang kecil, maka kecepatan semakin besar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan analisis data yang diperoleh. Dari hasil analisis data, hubungan antara luas penampang, kecepatan air dan debit air pada kedua penampang yaitu besar debit air yang dihasilkan pada kedua penampang berbanding lurus dengan luas penampang dan kecepatan air, di mana debit air pada penampang besar memiliki debit air yang sama di penampang kecil. Persamaan matematis dari asas kontinuitas yaitu Q1 sama dengan A1 kali V1 dan Q2 sama dengan A2 kali V2. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ikram untuk memaparkan kesimpulan yang telah kami peroleh. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis data yang telah kami lakukan dapat diperoleh. Pertama, debit air adalah jumlah air yang mengalir dalam satuan volume permukaan. Yang kedua, asas kontinuitas adalah luas penampang kecepatan air semakin kecil. Semakin kecil luas penampang kecepatan air semakin besar. Debit air penampang kecil selalu sama dengan penampang besar. Yang ketiga, rumus dari debit dan asas kontinuitas yaitu Q sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dari kesimpulan hasil percobaan kami menemukan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak berdasarkan orientasi masalah untuk menghemat penggunaan air dengan menekan ujung selang belum tepat karena debit air walaupun ditekan selang akan sama dengan yang tidak ditekan, sehingga jika pembayaran air berdasarkan jumlah debit air yang digunakan akan sama saja atau dengan kata lain tidak terjadi penghematan air dan hipotesis kami dari awal belum sesuai. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa untuk jumlah pertanyaan kami hanya menerima sebanyak 2 pertanyaan dari masing-masing perwakilan kelompok. Untuk
Baik, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Isaralim, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, aplikasi apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep debit air? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu, kemudian akan menjawab secara bersama. Untuk itu saya persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya persilakan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhilani Hordayani, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan saya, menurut teori debit air yang mengalir dalam selang berpenampang besar ke selang berpenampang kecil. Di setiap titiknya memiliki besar debit air yang sama. Bukankah ketika terjadi perbedaan luas penampang, terjadi pula perbedaan titik air? Mohon jelaskan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin meminta sedikit waktu untuk membahas pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya persilakan kepada rekan materi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dari dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep debit air yang pertama yaitu pipa venturimeter yang biasanya digunakan pada industri pengolahan air, minyak, dan gas dan menggunakan teorema Bernoulli. Dan yang kedua yaitu tabung Pitot, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur debit fluida pada gas mengalir dan biasanya digunakan pada industri-industri. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan pemateri untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tidak akan terjadi perbedaan titik laju air karena sifat fluida dinamis salah satunya mengatakan bahwa aliran fluida tidak terlempatkan. Artinya, fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika ditekan atau terjadi luas penampang sehingga laju titik air akan selalu sama baik di penampang besar maupun di penampang kecil. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 2. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pertanyaan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka akan menandakan berakhirnya presentasi dari kelompok kami. Untuk itu semoga apa yang kita terima, materi yang kita terima pada hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan meminta maaf untuk segala kesalahan yang telah kami lakukan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, luar biasa presentasinya. Nah, setelah kalian dengar dari hasil presentasi dari kelompok 1, adakah yang bisa menyimpulkan kembali pembelajaran kita hari ini berdasarkan tujuan pembelajaran ini kita capai yang tadi? Saya Bu. Kesimpulan yang pertama dulu. Siapa? Saya Bu. Sebelah sini lagi. Silakan Nasri berdiri. Kesimpulan yang pertama silakan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu pengertian debit. Adapun yang dimaksud debit itu adalah jumlah air yang mengalir dalam satu volume per waktu. Oke, berikan tepuk tangan. Siap ya.
jawaban yang ketiga yang dapat saya ambil yaitu persamaan asas kontinuitas dan debit, yaitu P1 sama dengan A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Oke. Oke, sebelum masuk di kegiatan penutup seperti biasa yang kita lakukan pembelajarannya, Ibu akan memberikan post test. Iya, kan tadi aktivitas ya? Iya. Post test kan sudah kita pelajari materi hari ini. Apakah jawaban yang pertama tadi? Silakan dibuka linknya, link yang kedua ya, link yang kedua. Bukan yang pertama. Silakan dibuka dulu. Waktunya agak banyak dibanding yang tadi ya, 10 menit. Dilarang bekerja sama dengan teman sebangkunya. Sudah selesai semua? Oke, alhamdulillah. Itu tadi LKPD-nya dikumpulkan ya sebentar, masing-masing ketua kelompoknya disatukan yang tadi, kemudian sebentar dikumpul. Ya. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan penutup. Oke. Pada kegiatan penutup yang berisi refleksi dari pembelajaran kita yang kita lakukan hari ini, menurut kalian apa yang kalian rasakan setelah belajar dengan model pembelajaran yang seperti yang kita lakukan hari ini? Seru, Bu. Bagaimana pendapatnya? Ada lagi ya? Apa lagi? Apa yang selanjutnya? Seru. Dari segi pemahamannya bagaimana? Kalau dari segi praktikumnya bagaimana menurut kalian? Seperti itu, apanya yang paling seru di situ di praktikumnya? Kayak main game ya? Ya, yang sering main game pasti sangat senang dengan aplikasi tersebut. Apalagi menurut kalian? Bagaimana dalam kelompoknya? Kerjasamanya bagaimana? Oke. Nah, itulah refleksi pembelajaran untuk hari ini. Jadi kalau kalian sudah senang, untuk pembelajaran berikutnya bagaimana? Apakah kita terapkan lagi atau bagaimana? Dan kita variasikan yang lebih inovatif lagi ya? Oke. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah penerapan dari asas kontinuitas. Nah, kalau yang tadi itu mulai dari pengertiannya. Untuk minggu depan kita pelajari adalah penerapannya asas kontinuitas yang isinya itu ya penerapannya, contohnya tadi ada yang sudah dipaparkan mengenai hukum Bernoulli, kemudian penerapan gaya angkat pesawat, kemudian sampel obat nyamuk, kemudian tabung penturimeter. Nah, kalian cari literatur di rumah, pelajari baik-baik, kemudian kita ketemu minggu depan. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini membawa berkah. Amin. Nah, doanya dipimpin oleh teman kalian. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan ya, Nova, silakan untuk penutupnya ya. Baik teman-teman, sebelum pelajaran berakhir, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
praktek pembelajaran saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.